Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini teknik membuat desain motif teratai. Sahabat pecinta batik, untuk membuat desain batik motif flora, contohnya bunga teratai, kita harus mengamati dulu bagaimana karakter bunga teratai. Kalau perlu, kita foto bunga teratai itu. Kita lihat bagaimana detailnya, mulai dari daunnya, kemudian bunganya, kuncup, dan sebagainya. Kemudian untuk membuat desain bagi pemula, kita gunakan kertas milimeter blok. Ya, tujuannya untuk mempermudah bagaimana kalau membuat motif geometris. Kemudian yang kedua itu pensil dan stip, kemudian penggaris dan spidol. Untuk membuat desain batik, yang pertama kali kita buat sketsanya dengan melihat karakter bunga teratai di foto. Kemudian kita buat sketsanya dengan mengamati daun-daunnya, uratnya, kemudian tepian daun, bunga, akar, dan sebagainya. Kita pilih pusatnya adalah bunga teratai yang mekar. Kita letakkan di tengah, ya, dengan membuat lingkaran-lingkaran tata letak bunga, daun, dan kuncupnya. Ini untuk bunganya, kemudian daun, kuncup bunga, kuncup yang lebih kecil, kemudian daun lagi, kemudian daun yang tengahnya ada bunganya, kemudian daun lagi. Nah, setelah itu kemudian dibuat sketsanya, mulai dari membuat tangkainya, kemudian tangkai daun, kemudian tepian daunnya, akarnya, ya, tangkai kuncup, tangkai daun, dibuat sedemikian rupa dengan menyederhanakan bentuk bunga teratai. Nah, dibuat sedemikian rupa sehingga akan tampak memenuhi ruang. Kemudian kalau sudah membuat sketsa, sekarang mulai menebali gambar desain dengan spidol. Yang pertama itu bunga teratai yang mekar, ya. Ciri khas bunga teratai itu kalau didesain, kelopak bunga yang tampak itu berjumlah 8. Makanya bunga teratai itu menggambarkan 8 penjuru mata angin. Tuh. Kita tebali satu persatu, kemudian bagian antara masing-masing kelopak diberi ujung-ujung kelopak lagi, sehingga akan menampakkan bunga teratai yang lebih sempurna. Kita tambah putiknya bagian tengah. Kemudian kuncup
bunga yang agak mekar, yang tampak dari samping. Ya, kan kelihatan kuncup bunga tampak dari samping, kelihatan kelopaknya yang agak banyak yang menjulur ke atas. Tuh, kemudian bagian tengahnya diberi tengah kelopak. Kemudian akar-akarnya dan batang-batangnya. Kemudian melanjutkan menggambar daun teratai. Ya, bagian tengah diberi bulatan kecil, itu untuk mempermudah nanti kalau desain itu di batik. Jangan lupa tepian daun teratai dibuat bergelombang, ya, memperlihatkan karakter bunga teratai. Tuh, kemudian bagian urat daunnya. Ya, bagian urat daun dibuat seperti layaknya batik. Ya, jadi uratnya digayakan atau distilisasi. Kemudian untuk memberi contoh isian urat daun, satu saja tidak apa-apa. Kemudian dilanjutkan dengan daun yang kedua. Ya, menggambar dulu bagian tengahnya, kemudian dilanjutkan tepiannya. Kemudian urat daunnya dibuat sedemikian rupa, digayakan sehingga tampak menarik. Kemudian kuncup yang kecil. Nah, ini tujuannya selain untuk keindahannya, juga untuk mengisi ruangan agar tidak tampak kosong. Kemudian ditambah lagi daun yang tampak seperti di foto, di mana daun yang atasnya ada kuncup bunga teratai. Daunnya dibuat sedemikian rupa, tepiannya hingga menyerupai daun teratai. Uratnya. Kemudian yang paling kiri masih ada tempat yang kosong, maka akan diberi daun bunga yang posisinya sedikit terangkat. Tepiannya jangan lupa, itu urat daunnya. Kemudian akar-akarnya dibuat sedemikian rupa sehingga menutup bagian yang kosong, ya, agar tampak tidak sepi. Nah, nih. Nah, kemudian bagian bawah kita usahakan untuk membuat motif batik yang bermotif geometris. Nah, itu fungsinya dari kertas milimeter blok. Jadi kita tidak perlu mengukur, di situ sudah ada ukurannya, sudah ada kotak-kotaknya, sehingga kita tinggal membuat titik-titik saja. Dari titik-titik itu kita hubungkan dengan penggaris. Nah, akhirnya jadilah motif batik yang bagian bawah itu geometris, bagian tengahnya motif bunga teratai. Kemudian untuk memperlihatkan bagian langit,
kita isi dengan bermacam-macam isian batik. Misalkan cecek 3 atau cecek melingkar. Nah, inilah hasil desain motif teratai.